Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, namaku Nicholas Emanuel Kara, mahasiswa dari kampus BINUS Malang. Dan untuk kesempatan kali ini, kita akan belajar sedikit tentang musik. Jadi, apa itu musik? Nah, musik itu adalah seni yang mengorganisir bunyi dan waktu. Musik itu terdiri dari dua elemen utama, yaitu nada dan ritme. Musik itu dapat direpresentasikan secara visual dengan notasi, misalnya not balok atau not angka. Dan musik itu bersifat auditori, didengar, dan oral, berkaitan dengan pendengaran. Mengapa musik itu ada? Ada 6 alasan. Yang pertama itu musik sebagai ekspresi emosi. Kadang-kadang kita merasa senang, sedih, atau marah, tapi susah diungkapin gitu, karena cuma pakai kata doang. Nah, musik itu membantu kita mengeluarkan perasaan itu agar lebih lega. Misalkan ada yang cepat melambangkan semangat, ada yang lambat menunjukkan kesedihan. Misalnya saat kita nyanyiin lagu Happy Birthday to You dengan nada yang ceria, keras, dan sambil tepuk tangan, itu adalah cara kita mengekspresikan perasaan sangat gembira, antusias, dan ikut bahagia saat kita merayakan ulang tahun, misalkan ibu atau teman kita. Yang kedua, musik sebagai alat komunikasi. Musik itu kayak bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang di dunia, bahasa universal. Jadi meskipun kita tidak tahu liriknya, hanya dari dengerin nadanya aja, kita bisa nangkep pesan yang ingin disampaikan. Apakah itu pesan yang nakutin, sedih, atau membawa kabar gembira. Misalnya di lagu Happy Birthday, misalkan kita mainin lagunya pakai piano atau gitar atau apa, tanpa nyanyiin liriknya. Nah, orang-orang pasti akan langsung ngerti, oh ada yang ulang tahun di sini. Nah, jadi melodinya aja udah cukup untuk memberi pesan bahwa ada orang yang ulang tahun. Yang ketiga, musik sebagai identitas budaya. Jadi setiap daerah atau negara punya ciri khas musik dan alat musiknya masing-masing. Nah, musik ini itu menceritain dari mana seseorang berasal dan bagaimana kebiasaan nenek moyang mereka. Jadi bisa dibilang musik itu jadi kebanggaan suatu daerah. Misalkan ketika kita dengar alunan suara gamelan dan angklung, kita dan mungkin beberapa orang di luar negeri yang tahu akan langsung mengenali identitasnya dan berkata, oh ini musik tradisional dari Indonesia. Yang keempat, musik sebagai hiburan. Nah, ini yang alasan yang paling sering kita rasakan sehari-hari. Musik itu diciptain untuk membuat kita merasa senang, membunuh rasa bosan, atau sekedar menemani waktu luang kita agar suasana tidak sepi. Misalkan kita muter lagu-lagu pop favorit di HP saat sedang bersihin kamar atau saat terjebak macet di jalan, di mobil misalnya, supaya suasana hati tetap bagus dan tidak bosan. Dan untuk aku pribadi, aku sering dengerin lagu musik klasik kayak Mozart, Beethoven itu. Misalnya yang salah satunya Beethoven, itu Ode to Joy. Nah, kayak gitu. Yang kelima, musik di ritual dan upacara. Jadi sejak zaman dulu, zaman bahala, musik selalu dipakai untuk ngiringin acara-acara penting, maupun itu acara adat, agama, atau kenegaraan. Musik itu membuat suasana acara tersebut menjadi lebih sakral, hikmat, atau bersemangat sesuai tujuannya. Misalnya saat
kita upacara bendera setiap hari Senin di sekolah. Nah, kita nyanyiin lagu Meninggikan Cipta dengan nada yang pelan. Jadi musik ini digunakan khusus untuk upacara agar suasananya menjadi hening, hikmat, dan penuh rasa hormat kepada pahlawan yang telah mendahului kita. Dan yang keenam, terakhir, yaitu musik sebagai terapi. Nah, ternyata guys, musik itu juga bisa bertindak sebagai obat. Mendengarkan jenis musik tertentu sudah terbukti secara ilmiah bisa menenangkan pikiran yang sedang stres, menurunkan tekanan darah, dan membuat tubuh lebih rileks. Nah, ini sangat bagus untuk kesehatan mental. Contohnya, kita mendengarkan musik instrumental atau tanpa nyanyian, kayak alunan piano lembut atau suara rintik hujan di malam hari untuk membantu kita lebih cepat tertidur saat sedang banyak pikiran. Misalkan ada pikiran besok ada ujian atau apalah, kita setel itu lagu aja terus tidur. Nah, kayak gitu. Ada 4 elemen dasar musik. Yang satu itu nada, tinggi rendahnya bunyi. Misalnya kalau dibanding dengan yang ini, nah ini lebih rendah dan yang ini lebih tinggi. Lalu yang kedua irama, yaitu durasi bunyi dalam waktu. Misalkan kalau itu terdengar cepat, tapi kalau dibanding sama ini, nah itu lebih lambat. Yang ketiga warna suara atau jenis bunyi. Misalkan bunyi biola kayak gini. Tapi kalau bunyi suara nyanyi kayak gini. Do 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 do. Nadanya sama tapi jenis instrumen yang dipakai beda. Lalu yang keempat dinamika, yaitu volume bunyi. Misalkan ini kalau dibanding sama ini, nah yang pertama lebih pelan daripada yang kedua, lebih kencang. Ada beberapa simbol di notasi musik atau not balok. Yang pertama ada kunci atau clef, ya, lalu ada not, lalu ada aksidental atau tanda kromatik, lalu ada garis bantu atau ledger line, lalu ada garis paranada atau staff, ada 5, dan lalu untuk simbol aksidental atau kromatik ada 3, crash atau sharp, yaitu naik setengah jarak, mall atau flat turun setengah jarak, dan pugar atau natural kembali normal. Di musik not balok ada banyak kunci atau clef yang dipakai, dan ini 4 yang paling sering dipakai. Yang pertama ada kunci G, treble clef. Ini berarti nada G ditanda dengan tengah lingkaran yang di perut, berarti garis kedua dari bawah, itu nada G. Yang kedua kunci F atau bass clef. Yang ini yang ditandain itu nada F, ditandainya itu dia di antara 2 titik, jadi dari garis kedua dari atas. Terus yang ketiga ada kunci C alto. Ini nada C ditandain di tengahnya 3 ini, yang kayak 3.
jadi tepat di tengah-tengah nada C ini. Kalau kunci C tenor mirip sama yang ditandain nada C tapi beda tempat. Ini tempatnya di garis kedua dari atas. Lalu ini macam-macam key signature atau kunci nada yang pakai kunci G, treble clef. Kunci signature ini biasanya pakai lambang crash atau lambang mo, tapi nggak pakai lambang pugar, cuman itu dua doang. Ini misalnya C mayor itu kayak gini. Lalu G mayor itu kayak gini. Kalau D mayor begini. Kalau A mayor begini. Kalau E mayor itu seperti ini. Dan kalau B mayor seperti ini. Kunci ini semua punya nama lain di skala minor seperti yang bisa kamu lihat di slide-nya. Misalnya C mayor itu juga sama kayak A minor, G mayor, M minor, D mayor, B minor, A mayor, F crash minor, E mayor, C crash minor, dan B mayor itu G minor. F crash mayor seperti ini. C crash mayor seperti ini. F mayor seperti ini. Bemol mayor seperti ini. E mol mayor kayak gini. A mol mayor seperti ini. D mol mayor seperti ini. G mol mayor seperti ini. Terakhir C mol mayor seperti ini. Untuk irama di not balok ada yang namanya tanda tempo. Nah, bisa dilihat di slide-nya. Ini artinya itu crochet atau seperempat not sama dengan 120. Ini berarti 120 BPM atau kepanjangannya 120 beats per menit, atau bahasa Indonesianya 120 ketuk per menit.
Ini berarti seperti ini. Ini macam-macam panjang atau durasi not di not balok. Yang pertama not penuh atau semi brief, nilainya itu 4 ketuk kayak gini. Tuwagapat. Lalu selanjutnya itu not setengah atau namanya minim, nilainya 2 ketuk. Seperti ini. Tuwagapat. Lalu not seperempat atau crotchet, nilainya 1 ketuk seperti ini. Tuwagapat. Lalu not seperdelapan atau quaver, yaitu setengah ketuk seperti ini, jadi lebih cepat ya. Tuwagapat. Lalu terakhir 1/16 atau semi quaver, itu nilainya 1/4 ketuk. Nah ini lebih cepat banget, kayak gini. Tuwagapat. Lalu ini tanda-tanda istirahat di not balok. Jadi bedanya sama slide yang sebelumnya, ini menandakan instrumennya tidak main. Ya jadi nilainya sama, cuman ya tidak main instrumennya. Ada semi brief, minim, crotchet, quaver, dan semi quaver. Jadi sama, bedanya nggak main. Ada juga yang namanya nada bertitik atau dotted note, dan ikatan atau bahasa Inggrisnya tie. Dotted note ini melambangkan not yang ada titiknya itu diperpanjang selama setengah dari not itu. Jadi ini karena titiknya ada di not crotchet, nilainya 1, setengah dari 1 itu setengah, jadi nilai totalnya panjangnya ini 1,5. Sama kayak di ikatan ini atau tie, cara lambangnya gini. Di bawah ada rest juga. Untuk rest istirahat yang nggak pakai ikatan atau tie itu nggak ada ya. Dan di sini ada macam-macam meter dan tanda birama atau bahasa Inggrisnya time signature. Ini ada 2/4, 4/4, 3/4, 5/4, 3/8, dan 5/8. Ini aku coba contohin, misalnya 2/4. Nah itu 24. Kalau 4/4, nah seperti itu. 3/4, nah 5/4, lalu 3/8, nah lebih cepat, dan akhirnya 5/8. Di musik juga ada yang namanya skala dan tangga nada. Nah ini misalnya skala mayor. Skala mayor itu ada rangkaian nadanya sendiri, yaitu satu nada, terus naik satu lagi, naik setengah, satu, 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 terus terakhir setengah. Nah ini misalnya untuk contoh C mayor, ada C, D, E, F, G, A, B, C, seperti ini. Untuk skala minor itu agak beda ya. Jadi pertama naik satu nada, lalu setengah, lalu naik satu, satu, setengah, satu, dan satu. Ini misalnya untuk C minor itu jadi C, D, E mol, F, G, A mol, B mol,
lalu C. Contohnya kayak gini. Kalau dicontohin pakai lagu Twinkle Twinkle Little Star, bedanya mayor sama minor seperti ini. Kalau misalnya pakai C mayor, dan kalau minor, C minor kayak gini. Coba perhatiin bedanya. Nah, yang ke not kedua terakhir itu agak turun kan. Nah, di musik itu juga biasanya kalau skala mayor itu melambangkan yang positif, kayak senang, gembira gitu. Sedangkan kalau minor itu biasanya melambangkan yang negatif, kayak sedih gitu. Tapi nggak selalu, tergantung konteks musiknya gimana. Ya, dari semua yang kita sudah pelajari di slide-slide sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang kita bisa tarik, yaitu pertama, musik itu adalah seni bunyi dalam waktu. Lalu yang kedua, musik itu memiliki fungsi yang beragam dalam kehidupan kita. Misalnya eh, musik sebagai ekspresi, komunikasi, dan hiburan. Lalu ketiga, musik memiliki elemen dasar seperti nada, irama, dinamika, dan warna suara. Lalu yang keempat, musik itu dapat dinotasikan atau dilambangkan dan dianalisis melalui teori musik. Nah, yang tadi kita pelajari di not balok itu, nah termasuk teori musik. Lalu yang terakhir, memahami teori musik sama dengan memahami bahasa musik. Karena dengan memahami teori musik, kita bisa memahami gimana setiap bagian-bagian musik itu berinteraksi dengan satu sama yang lain. Oke guys, dan akhirnya pelajaran kita tentang musik secara dasar selesai. Semoga dengan ini kalian bisa terinspirasi untuk mendalami musik lebih lanjut, atau mungkin nyoba mainin alat musik kayak yang tadi aku pakai itu biola, atau mungkin piano, gitar, atau mungkin nyanyi doang juga bisa, boleh. Oke, saya Nicholas Emmanuel Kara mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam.